Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mas, Mbak, dan teman-teman semua yang Ustadzah banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempatnya sendiri-sendiri ya. Kita perhatikan adab kita dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa dicukupkan. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, Mas dan Mbak? Oke, alhamdulillah kabarnya pasti baik semua ya. Sampai hari ini masih di rumah. Semoga tetap sehat semua, keluarganya juga tetap sehat semua, dan semoga sampai hari ini kita juga terus bersyukur karena kita diberikan nikmat untuk bisa menuntut ilmu walaupun dalam kondisi jarak jauh. Oke teman-teman, saya sudah panggilnya teman-teman aja ya. Oke, kemarin pada pertemuan kemarin kita kan sudah perkenalan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mulai masuk ke materi ya. Jadi saya harap teman-teman yang sedang menonton saat ini mempersiapkan buku kitab Hidayatus Sibyannya. Kemarin sudah saya tunjukkan ya. Ini Hidayatus Sibyan. Terus alat tulisnya, jadi Ustadzah tidak akan share PowerPoint-nya, jadi teman-teman Ustadzah harap menulis apa yang Ustadzah sampaikan, karena di video ini PowerPoint-nya juga sudah Ustadzah tampilkan, jadi Ustadzah nggak perlu share PowerPoint-nya kan. Oke, persiapkan, boleh sambil makan, tapi makan jajan yang kecil-kecil aja ya. Terus boleh bawa minum untuk biar nggak ngantuk memperhatikan Ustadzah. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada yang sudah pernah dengar? Oke, bagus sekali sudah pernah dengar ya. Jadi insya Allah kedepannya akan lebih mudah untuk memahami. Amin. Nah, kemarin teman-teman sudah mengumpulkan tugas kan? Ada yang belum? Oke, yang belum masih Ustadzah tunggu ya tugasnya. Jadi kita mulai dari bagian halaman pertama, dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassola rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidi man harara samaituhu hidayatas sibyani arju ilaihi hoyatar ridwani. Oke, pause dulu. Artinya, jadi di bawah itu adalah artinya, tapi dalam bahasa Arab Jawa. Sebentar. Dalam bahasa Arab Pegon, yaitu bahasa Jawa. Jadi ini menggunakan bahasa Jawa halus. Nah, ini sudah artikan dalam bahasa Indonesianya. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, dan semoga kemuliaan dan kebesaran tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, juga para keluarganya, sahabatnya, serta semua orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Dan di dalam ilmu tajwid, dalam ilmu tajwid ini terdapat nazoman yang sudah diselaraskan. Nah, jadi kitab ini kan nazom ya. Nah, nazom ini dinamakan Hidayatus Sibyan. Ini fungsinya sebagai pedoman bagi anak-anak, bagi teman-teman semuanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah dalam belajar ilmu tajwid. Amin, insya Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bab ahkamut tanwin wa nun sakinah.
contohnya bab hukum tanwin dan nun sukun. Nah, nadanya masih sama kayak tadi ya. Ahkamu tanwinin wa nuni taskunu indal hijai khamsatu tubayanu idharu idhamun ma'al gunnati au bi ghairiha wa qalba wal ikhfa rawa. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan salah satu huruf dari 28 huruf hijaiyah. Teman-teman sudah pada tahu semua? Oke, nanti dicari lagi ya. 28 huruf hijaiyah itu apa saja? Ketika 28 huruf hijaiyah itu bertemu dengan hukum tanwin dan nun mati, maka ada 5 tajwidnya, yaitu idhar, idgham ma'al gunnah atau biasa dikenal dengan idgham bi gunnah. Kemudian ada idgham bi ghairil gunnah, itu biasanya disebut dengan idgham bila gunnah. Yang keempat ada iqlab, kemudian ada ikhfa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar idhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dipersiapkan ya alat tulisnya. Jadi nanti saat Ustazah menjelaskan, teman-teman tidak lupa untuk mencatat. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, idhar. Dalilnya dijelaskan fathir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Ketika tanwin dan nun mati bertemu salah satu huruf, hamzah, ha, kho, ain, dan ghain, maka dibaca idhar. Di sini ada 6 huruf ya. Diingat-ingat, apa saja huruf idhar tadi? Hamzah, ha, kho, ain, dan ghain. Ketika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka dibaca jelas. Contohnya, oke, semoga jelas ya. Jadi ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan hamzah, contohnya di sini dilihat kullu aman, betul. Kemudian ini bacanya apa ya? Sebentar. Bacanya nauna. Nah, bacanya jelas. Terus contoh yang kedua, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ha, qaumin had, atau selanjutnya lagi ada contoh lagi anhar. Oke, contoh yang ketiga yaitu ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ain, contohnya jannatin aliyah. Contoh yang kedua min ilmin, harus dibaca jelas. Contoh yang keempat, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ghain, oke, bacanya seperti ini, azizun ghafur. Terus contohnya yang lain, min ghillin. Nah, untuk contoh yang kelima, yaitu tanwin dan nun mati bertemu dengan ha, saudaranya kho, bacanya hamimun hamima. Terus contoh yang lainnya wanhar, harus dibaca jelas, tidak dengung, tidak masuk, tapi langsung dibaca jelas. Contoh yang terakhir, yaitu ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf kho, dibaca nidaan khafiyya. Terus contoh yang kedua ada min khairin. Nah, dibacanya jelas ya. Oke, semoga teman-teman kelihatan ya contohnya ini dan bisa dicatat. Di buku juga ada contohnya. Tapi
lafadznya berbeda. Kalau di sini di dalam buku di halaman ketiga ya, di bagian garis yang bawah. Jadi di garis yang ini, nah ini ada contohnya. Jadi ketika bertemu dengan hamzah, contohnya ada adzabun alim. Terus contoh yang kedua, ketika bertemu dengan ha, jadi syai'un halik. Terus contoh yang ketiga, ketika bertemu dengan huruf ha, contohnya la ghaniyun hamid. Yang keempat, ketika bertemu dengan ain, sami'un alim. Yang kelima, ghain, ma'an ghadaba. Ma'an ghadaqo. Nah, jelas ya. Terus yang contoh yang kha, ketika bertemu dengan huruf kha, alimun khabir. Jadi dibacanya harus jelas. Bisa dipahami? Oke, mantap. Kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Idgham bi gunnah. Nah, kita nyanyi lagi ya. Maaf ya kalau misalkan nadanya nggak sesuai dengan yang di lagu, jadi Ustazah juga masih belajar, teman-teman juga sama-sama masih belajar, jadi nanti kita bisa bareng-bareng ya. Oke, kita mulai nyanyi lagi. Wadhim bi gunnatin biyan mulaida karena bikil matin kadun yafan bida. Udah sama belum nadanya? Nggak sama ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi materinya. Jadi di sini dijelaskan. Oh, maaf. Di sini dijelaskan ketika idgham bi gunnah bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka dibaca melebur, dibaca bi gunnah dengan gunnah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Yaitu idgham yang ketika dibaca harus melebur atau seperti dua huruf yang ditasydidkan. Jadi diingat-ingat ya, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu atau disebut yanmu, itu dibaca idgham bi gunnah. Oke. Contoh-contohnya. Ini contoh yang tanwin dulu ya. Jadi ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, contohnya nih ada barkuyaj'alun. Nah, dibacanya menggunakan tasydid. Jadi barkuyaj'alun. Nah, terus contoh yang kedua, ketika tanwin bertemu dengan nun, maka hittatun naghfir lakum dibaca hittatun naghfir lakum. Tasydid ya. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Ketika tanwin bertemu dengan mim, maka dibacanya seperti ini. Ini contohnya ada ma'im musaffa. Kita baca dengan seperti ditasydidkan. Menjadi ma'im musaffa. Oke, contoh yang terakhir. Ketika tanwin bertemu dengan wawu, ini wawu. Contohnya ada yauma idzi wahiyah, dibacanya seperti tasydid, jadinya yauma idzi wahiyah. Begitu. Oke, terus yang satu lagi. Nun sukun. Ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya. Nah, ini ya. Contohnya ada mayyakulu, dibacanya mayyakulu. Seperti tasydid ya, melebur, langsung nyampur. Terus yang kedua, ketika nun sukun bertemu dengan nun an-nafsi, dibacanya an-nafsi, benar. Terus lanjut lagi, ketika nun sukun bertemu dengan mim,
Dibacanya mimali. Benar. Mimali. Ya, gitu ya. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir, ketika nun sukun bertemu atau diikuti dengan waw. Wow. Di sini sudah punya contoh hampir sama dengan di atas. Miwali, dibacanya miwali. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nanti buat teman-teman yang masih belum memahami materi yang Ustazah sampaikan, teman-teman bisa chat ke Ustazah, oke? Sampaikan bagian mana yang belum bisa dipahami, nanti Ustazah akan terangkan secara private. Nah, asik sekali. Private. Terus yang terakhir, materi kita yang terakhir, yaitu kita punya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Di sini dalilnya wadhimi bila gunnatil filamin waro. Ya Allah, nadanya nggak beneran. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Ketika idgham bila gunnah, di dalamnya terdapat huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah sama idgham bi gunnah bedanya apa? Jadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu adalah tajwid yang berkebalikan gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi itu melebur, langsung masuk miwaroi, nah kayak gitu. Nah kalau di sini dia tidak ditasydidkan, tidak melebur, seperti itu. Contoh kita cari lagi. Di sini sudah punya contoh. Ketika tanwin bertemu dengan huruf la, ini salah kayaknya. Jadi contohnya coba rahmatal lil alamin, dibacanya rahmatal lil alamin, nggak dengung ya. Terus di sini contoh kedua, ketika bertemu dengan ro, di sini sudah punya contoh raufur rahim, kita baca raufur rahim. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang selanjutnya. Sudah punya nun sukun bertemu dengan salah satu huruf lam. Contohnya ada miladunhu, dibaca miladunhu. Langsung ya. Jadi enggak tasydid lama-lama, enggak dengung. Terus contoh yang kedua ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Jadinya gimana? Mirrabbihim. Mirrabbihim. Oke. Sambil dipraktekin ya di rumahnya masing-masing. Oke, mantap. Nah, jadi di dalam buku, Ustazah ambil contoh di luar buku Kitab Hidayatus Sibyan. Nah, untuk di Hidayatus Sibyan sendiri juga udah ada contohnya. Jadi teman-teman bisa buka di bawahnya garis ya. Jadi di bawah bait ini tuh adalah penjelasannya. Bisa dilihat nggak teman-teman? Ya. Pokoknya di bawahnya ini itu ada penjelasannya. Jadi ketika bertemu huruf ya, ini penjelasannya menggunakan bahasa Jawa. Jadi kenapa Ustazah bikin contoh sendiri? Karena Ustazah juga masih belum benar-benar paham bahasa Jawa yang halus gitu. Di sini ketika bertemu dengan ya, ada contohnya, ada ni yadkhulun. Ini untuk yang idgham bi gunnah tadi ya. Terus yang nun ada yauma idzin nadhirah. Terus yang mim siratim mustaqim. Yang waw ada maghfiratu wa ajram. Nah, kalau yang idgham bila gunnah ada lam dan ro, masih di halaman keempat ya. Halaman 4 nanti dilihat di bukunya teman-teman. Di sini ada contoh lam, syifa'ul linnas. Terus ada huruf ro, ghafurur rahim.
Bisa dipahami? Bisa, oke. Sudah lanjutkan lagi ya. Nah, jadi di sini ada pengecualian di ayat dalam Al-Quran, dalam kata dalam Al-Quran. Jadi pada kata-kata di ayat berikut ini, surat ini, di 4 surat ini ada surat Ar-Ra'd, ada surat Al-An'am, ada surat As-Saff. Nah, pada ayat di dalam surat ini ada ketentuan idgham yang tidak berlaku untuk ayat ini gitu. Jadi sudah contohin ya. Di sini tuh ketika pertemuan nun mati dengan huruf ya dan waw, nah idghamnya nggak berlaku. Idgham di sini berarti idgham bi gunnah ya. Jadi di sini sudah bacakan pada kata di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 4 dicatat contohnya sin wa nin. Nah, di sini ada huruf nun dan waw, tapi tidak dibaca idgham bi gunnah karena ketentuannya tidak berlaku untuk kata dalam ayat ini. Begitu. Terus di Quran surat Al-An'am juga ada. Di sini contohnya kin wa nun. Nah, itu nggak dibaca idgham bi gunnah. Terus ada lagi Quran surat As-Saff ayat 4 ya. Di sini bunyanun. Ini juga sama. Terus yang terakhir di Quran surat Al-An'am lagi. Ini contohnya ad-dunya. Jadi di sini nggak dibaca melebur atau seperti ditasydidkan. Jadi dibacanya jelas gitu. Oke. Nah, dari materi-materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini Ustazah mau kasih tugas lagi buat teman-teman. Nah, yang belum ngerjakan kemarin berarti tugasnya double. Terus tugasnya yang pertama, tugasnya cuma satu tok. Jadi cari hukum tajwid izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah di dalam Al-Quran surat Muhammad. Ada yang sudah pada tahu kan Quran surat Muhammad? Nanti bisa dicari di Qurannya masing-masing, pasti semua punya Al-Quran, dicari di dalam surat Muhammad. Di situ pasti ada bacaan izhar, ada bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Berapa Ustazah contohnya? Kalau bisa izhar ada 3 contoh, idgham bi gunnah ada 3 contoh, idgham bila gunnah juga ada 3 contoh. Terus nanti dituliskan di kertas, di buku tulisnya masing-masing, biar nggak lupa. Ditulis, Ustazah terimalah tulisannya kayak gimana, pokoknya yang penting kalian nulis bahasa Arab. Ditulis, di sini Ustazah contohin ya. Jadi ditulis potongan ayatnya. Di sini Ustazah ambil contoh di ayat 15. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Di sini sebenarnya ada 2 bacaan loh. Tapi Ustazah cuma ambil 1 ya. Nanti sisanya kalian lah kalau mau pakai ini boleh. Di sini Ustazah ambil contoh di min khamrin. Di sini dibaca idhar. Nah, teman-teman menuliskannya dengan cara yang sama seperti yang Ustazah contohkan. Jangan terus nanti ayatnya nggak ditulis. Ustazah mau menyesuaikan pasti bingung kan? Iya. Jadi teman-teman nanti dituliskan potongan ayatnya saja. Nggak usah full 1 ayat karena ayatnya panjang. Terus ditulis ayatnya, ditulis ini dibaca apa gitu. Kemudian setelah selesai mengerjakan, jangan lupa tugasnya difoto. Di fotonya di tempat yang terang, jadi bisa terbaca. Kalau di tempat yang gelap, sudah bingung mahaminnya. Begitu? Oke. Setelah difoto, jangan lupa dikirim ke WhatsApp Ustazah.
sampaikan ke ustadzah, assalamualaikum ustadzah, saya Mas bla bla bla, saya Mbak bla 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 dari kelas 7C, dari kelas 7D, saya mau mengumpulkan tugas, gitu ya, menggunakan kata-kata yang seperti itu. Masa ngumpulin tugas, ustadzah saya mau ngumpulin tugas, sopan nggak? Nggak sopan ya. Jadi nanti teman-teman ketika mengumpulkan tugas, ucapkan salam, sebut namanya, terus kelasnya, sampaikan mau mengumpulkan tugas. Begitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Batas pengumpulannya ustadzah kasih waktu cukup panjang. Jadi dikumpulkan besok Jumat ya, jam 10. Ustadzah harap semuanya mengumpulkan. Semuanya santri kelas 7. Ustadzah harap semuanya mengumpulkan untuk kelas yang hari Kamis ini, mengumpulkan Jumat 14 Agustus jam 10 malam. Untuk kelas 1-nya, kalau nggak salah hari Selasa, berarti mengumpulkan tugasnya hari Rabu jam 10 malam. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, untuk materinya sudah cukup. Untuk pertanyaannya nanti disampaikan, boleh chat ke ustadzah, nanti ustadzah bantu jawab. Kalau telepon mungkin ustadzah agak slow respon, jadi mending chat di WhatsApp gitu. Baik, kira-kira cukup sekian. Ustadzah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya. Apabila ternyata masih ada kata-kata yang belum bisa dipahami teman-teman semua, ustadzah mohon maaf. Kita belajar bersama-sama. Semoga nanti kita bisa ilmunya nambah, semakin paham. Yang udah paham semakin paham, yang belum paham semoga dipahamkan. Amin. Oke. Sudah tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.